welcome to Chill and Spill, podcast tempat kita bisa santai sambil ngupas berbagai topik menarik. Aku Abel, dan di setiap episodenya aku bakal ajak kalian untuk ngobrolin hal-hal yang lagi viral, cerita-cerita inspiratif, tips-tips hidup, dan masih banyak lagi. Jadi siap-siap ya buat dengerin cerita-cerita seru dan mungkin juga sedikit gosip. Jangan lupa follow untuk request topik yang menarik ya. Hai guys, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membahas soal gotong royong. Nah, gotong royong sendiri itu kan udah menjadi pedoman, udah menjadi karakter bangsa kita kan. Kalau menurut kalian sendiri, pengertian dari gotong royong itu kayak gimana sih? Menurut aku gotong royong itu tuh udah seperti budaya di bangsa Indonesia, dan itu juga udah ada di zaman nenek moyang kita, ya kan ya. Dan Indonesia ini tuh erat banget dan kental banget sama gotong royong. Jadi definisi gotong royong menurutku tuh adalah budaya Indonesia yang melibatkan kerjasama antara masyarakat, tapi tidak hanya masyarakat saja, bisa juga dengan pemerintahan juga, yang bisa menghasilkan suatu tujuan bersama. Jadi dilakukan bersama untuk tujuan bersama, ya seperti itu. Nah, kalau dari aku sendiri, aku pernah baca gotong royong sendiri itu tuh dari bahasa Jawa loh. Nah, iya. Jadi gotong itu berarti mengangkat, royong itu bersama-sama. Berarti secara harfiah itu tuh artinya tuh kayak ya seperti Elf bilang, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah gitu. Kalau untuk Nesha sendiri ada tambahan sedikit. Iya, boleh. Sebenarnya sama aja sih kayak L tadi, cuman tambahannya itu ini gotong royong itu secara tidak langsung juga mempererat hubungan juga gitu loh antar warga, masyarakat sekitar. Jadi ini tuh gotong royong tuh nggak cuman untuk menyelesaikan tujuan bersama, tapi secara tidak langsung mereka juga mempererat silaturahmi seperti itu menurut aku. Solidaritas. Iya benar. Solidaritas juga. Apa ada tambahan? Oke, boleh. Kalau menurutku sendiri itu gotong royong bukan cuma budaya, tapi seakan-akan kayak diri Indonesia sendiri. Iya kan? Iya, karena kan dari dulu sampai sekarang kita masih erat sama gotong royong. Gitu sih. Arif ada tambahan? Oke, jadi dapat kita simpulin kalau pengertian dari gotong royong sendiri itu adalah kebersamaan, identitas, terus karakter, budaya Indonesia yang penuh dengan solidaritas dan tolong-menolong gitu. Nah, sekarang kita bakal bahas nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong itu sendiri. Kalau dari aku dulu, gotong royong itu menurut aku persatuan. Seperti itu. Kalau kamu Elvira? Tadi kalau menurut aku udah dibilangin sama Abel, itu salah satunya tuh tolong menolong ya. Jadi kita saling tolong menolong secara ikhlas dan tanpa mengharapkan bantuan ya. Namanya juga gotong royong, bekerja sama. Kalau menurut Asyam sih? Kalau menurut aku sendiri itu sukarela. Iya, pastinya sukarela karena kita mau berpartisipasi tanpa adanya orang yang meminta seperti itu. Iya. Kalau Arifah ada tambahan? Kalau aku sih kekeluargaan. Gotong royong itu Iya, mempererat rasa persaudaraan. Iya, yang kata masyarakat. Arnesha tadi ya. Nah, kalau buat aku sendiri itu juga adanya toleransi, ya kan. Mesti kan kita dalam suatu masyarakat gitu, bukan cuma satu suku, ras dan agama gitu kan, pasti juga bermacam-macam. Karena kan Indonesia kan kaya akan sara ya kan. Jadi ini juga bentuk dari bentuk dari toleransi begitu, ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas pengertian dan nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong. Selanjutnya, menurut kalian manfaat dari gotong royong itu sendiri tuh apa sih? Manfaat dari gotong royong itu banyak ya, secara umum dan juga secara khusus. Kalau ya secara umum itu ya yang tadi bilang sama Arnesha tadi, bisa mempererat suatu hubungan antar manusia dan juga mempererat solidaritas antar manusia, karena secara tidak langsung kan dengan gotong royong tuh
kita itu berinteraksi dan juga membangun sebuah tanggapan yang positif terhadap sesama, ya kan? Nah, betul tuh. Itu salah satunya. Terus ada yang mau menambahkan? Kalau menurut aku sendiri, mempererat hubungan, mempererat solidaritas itu memang pasti salah satu manfaat dari gotong royong, salah satu positifnya dari gotong royong. Lalu di dalam gotong royong sendiri itu pasti kita akan melakukan suatu pekerjaan kan, berarti bisa aja kayak membersihkan lingkungan, jadi manfaatnya itu lingkungan jadi menjadi lebih bersih. Itu salah satu contoh gotong royong yang ada dan bahkan masih sering diterapkan di Indonesia, di lingkungan perumahan kita. Lalu gotong royong itu, karena tadi aku udah sebutin kalau artinya itu gotong itu mengangkat, royong itu bersama-sama. Menurut aku gotong royong itu juga bisa membuat pekerjaan lebih cepat selesai gitu. Nah, iya, menghemat waktu. Di lain itu juga gotong royong untuk lingkungan itu selain menciptakan kekeluargaan, menumbuhkan kekeluargaan, solidaritas, membersih membuat lingkungan bersih, terus menghemat waktu, dan ada lagi itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Soalnya kita dari individu sendiri juga itu pasti bakal merasakan kebersihan itu bukan tanggung jawab individu, tapi emang semua di situ bersama-sama gitu. Kok dari lingkungan, kalau kalian ada tanggapan manfaat gotong royong yang ada di lingkungan sekolah? Kalau yang di lingkungan sekolah tuh seperti contoh aja nih, sama seperti Apel itu membersihkan. Seperti kalau kita diberi tanggung jawab untuk membersihkan kelas, kita kan pasti bersama-sama untuk membersihkannya. Nggak mungkin lah kita satu orang doang yang bersihin kelas, tuh nggak mungkin. Ya kan, pastinya capek. Fungsi gotong royong itu kan juga untuk mempercepat pekerjaan, menghemat tenaga juga, iya kan? Sudah. Juga mau menambahkan, Iya. kalau setelah piket kan kelas jadi bersih, ya berarti kan belajarnya kan jadi lebih nyaman ya, karena ruang kelasnya bersih ya, seperti itu. Ya kan, kelas yang bersih, lingkungan yang bersih itu akan menambah rasa nyaman ketika kalian belajar di sekolah. Juga menambah rasa kepemilikan pada sekolah, lebih kayak kalian tuh bakal merasa bangga dan juga gimana ya jelasin? Istilahnya tuh kayak ini kelas gue nih. Iya, benar-benar ya gitu, maksudnya tuh jadi bangga gitu loh terhadap sekolah kita karena kita yang membersihkan bersama-sama dan sebagainya, seperti itu. Apa ada tambahan? Oke, berarti udah disebutin sama teman-teman aku tadi manfaat gotong royong di lingkungan rumah, di lingkungan kita, dan di lingkungan sekolah, seperti itu. Selanjutnya kita bakal bahas upaya melestarikan gotong royong. Soalnya jujur aja sih, sebenarnya gotong royong di gen sekarang ini udah mulai melemah, soalnya kita banyak distraksi lah gitu. Betul. Terus ada pengaruh dari handphone, dari diri kita sendiri yang jadi individualis. Nah, melemahnya sosial. Jadi menurut kalian bagaimana upaya gotong royong agar bisa terus tumbuh dan lestari di Indonesia? Nah, tadi kan soal individualis itu ya bukan suatu hal yang begitu baik ya, apalagi di zaman sekarang ini. Menurutku tuh kan relasi tuh ya penting ya, jadinya tuh gotong royong tuh salah satu cara menambah relasi ya. Ya, jangan terlalu individualis, dan salah satu caranya itu tuh bisa melakukan kampanye atau sosialisasi betapa pentingnya gotong royong dan manfaat gotong royong. Seperti itu kan, sosialisasi bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan oleh anak SMA seperti kita, dan juga bisa mahasiswa, pemerintah, ya semua bisa dilakukan oleh semuanya. Dan juga targetnya tuh ya juga tidak perlu banyak. Jika misal kita sebagai anak SMA ingin melakukan sosialisasi tentang gotong royong, targetnya bisa menjadi teman kelas kita yang bisa menumbuhkan rasa semangat gotong royong atau ingin bergotong royong di kelas kita. Itu salah satunya. Ada yang mau menambahkan? Nah, untuk sosialisasi serta kampanyenya ini itu juga
tidak harus in person ya teman-teman. Jadi menurut aku kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada nih. Kalian kan juga pasti punya sosial media, website kan sekarang juga bisa bikin sendiri kan. Jadi mungkin kita bisa menyebarkan kampanye, sosialisasi itu secara online itu juga bisa dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada seperti itu. Ada lagi? Jadi dari Alvira dan Nesya bilang kalau diperlukannya upaya salah satunya adalah berkampanye dan berkampanye melewat sosial media. Nah itu tuh berkampanye ini menurut aku juga perlu melibatkan dari berbagai latar belakang orang. Dan menurut aku generasi muda lah yang harus menjadi tombak agar generasi kita dan selanjutnya bisa lebih berupaya dalam menjaga gotong royong di Indonesia, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah bahas secara umum upaya gotong royong di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah. Nah, sekarang bagaimana pendapat teman-teman kita soal upaya gotong royong di lingkungan sekolah? Kalau menurut aku upaya di lingkungan sekolah itu pendidikan karakter di sekolah. Nah, contohnya menanamkan nilai gotong royong sejak dini Di kurikulum merdeka. ya, melalui kurikulum merdeka. Betul. Baik, melanjutkan yang dibicarakan Arifah tadi, kalau menurutku itu mengadakan kegiatan rutin di sekolah. Contohnya kayak kita kan kurikulum merdeka kan, adanya P5 itu kan pasti rutin tiap beberapa bulan, beberapa. Tuh, itu pasti kan juga kita butuh yang namanya kolaborasi. Dan kolaborasi itu kan termasuk juga kayak gotong royong. Misal ya waktu itu kita bikin monumen-monumen atau MNT itu kan kita bareng-bareng tuh. Nah, iya kalau menurut itu. Iya, dan hasil akhirnya itu kan pasti kayak ada penghargaan untuk kita. Hadiah lah atau apa dari panitia P5. Oke. Nah itu tadi pendapat dari teman-teman soal upaya gotong royong di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Kalau menurut aku mau ada tambahan sedikit ya. Jadi gotong royong itu juga harus dari dalam diri kita pastinya. Dan kita sendiri juga harus berupaya agar menolak budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan prinsip dari gotong royong itu tersendiri. Jadi kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk saling menghormati, menghargai sama teman agar nilai-nilai dari gotong royong itu sendiri bisa tercapai. Oke. Nah, kalian penasaran gak segmen yang bakal kita bahas selanjutnya? Masih mengenai gotong royong sih, tapi kita bakal menjelaskan atau bakal ngobrol-ngobrol soal implementasinya dalam kehidupan sehari-hari serta gotong royong yang nyeleneh. Nah, Apa ya? iya. Nyeleneh itu gimana ya? Nah, kalau kalian penasaran, nantikan segmen selanjutnya. Yeay. Dadah, terima kasih.